Halo teman-teman, akhirnya saya ada di titik ini dan saya tuh sebenarnya agak susah aja ngomong di depan kamera dengan sepede ini tuh agak susah, tapi kayaknya karena saya udah mencapai titik ini dan para YouTuber juga melakukan ini kayaknya. Jadi ini saya mau bercerita sedikit. Awalnya kenapa bikin channel YouTube? Saya itu sebenarnya bikin channel YouTube dari 2014. Sebenarnya di saat itu era ngevlog, akhirnya saya memberanikan diri ngevlog pakai handphone awalnya kan. Terus yang nonton udah ngedit, yang nonton cuman 100 orang. Terus bikin sesuatu lagi, challenge, rame challenge, yang nonton juga 70 orang. Makin merosot, akhirnya saya menyerah jadi YouTuber, fokus jadi stand up comedian. Terus pada akhirnya di tahun lalu saya tuh pengen banget nyanyi aja, karena teman-teman pada waktu ngiringin pada kesel, otomatis saya pengen belajar gitar. Pada waktu itu belajar gitar dulu. Tiap temen yang nginep di rumah itu selalu responnya adalah dia risih. Responnya risih yang pertama, yang kedua ada yang ketawa-ketawa. Terus yang terakhir ada teman saya Tretan Muslim itu main. Ya kan saya gitaran kan, dia juga ketawa gitu kan. Dia yang mencetuskan bahwa Rip bikin konten aja, entah itu bercandaan atau serius. Saya nanggepinnya serius. Terus karena kan saya terinspirasi dari seruling Titanic kan. Serulingnya kan memang fals, tapi saya ketawa gitu. Terus apakah dengan nyanyi, apakah bisa diterima? Paling nggak ada respon lah. Kalau memang ada yang menghujat, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada respon. Akhirnya telepon lah Pras Teguh, halo Pras, ini aku mau bikin ini, bantuin bisa nggak bikinin musiknya? Karena aku nggak paham musik. Video pertama itu adalah Brisia Jodi. Tak mengerti apa yang telah awalnya cuma iseng-iseng, Pras mau ngebantuin, Muslim beneran tidur di situ. Yang lain kan bikin video klip serius nih, bener bocor-bocorin aja, yang rekam bocor gitu-gitu. Jadi memang udah ke konsep kayak gitu. Akhirnya ada lagu kedua itu Jealous. 'Cause I wish you the best of. Dan setelah itu Raditya Dika tahu, terjadilah Cintakan Membawamu. Cintakan membawamu. Tung tung tur ting ting tur tung tung tur. Ya dari Raditya Dika tuh rame tuh, lumayan rame. Cuman karena saya vakum di YouTube, jadinya apa ya, momentumnya kurang dapet. Karena kan aku ketergantungan kan bikin konten, ketergantungan sama Pras, sama channel overacting gitu kan. Aku pengen paling nggak gimana kalau misal di channelku sendiri ya. Terus ya aku buat sepengenku. Kalau di overacting kan harus persetujuan Pras sama Muslim tuh. Ya udah akhirnya iseng-iseng bikin mini show di kedai Dodit. Alhamdulillah ada yang datang sekitar 50-70 orang. Dari situ saya rekam tuh, taruhlah di YouTube. Dan itu adalah uploadan pertama setelah 2014. Akhirnya ya udah mencoba konsisten di nyanyi fals. Memang suaraku begini kan. Saya ini mencoba untuk belajar kekuatan konsisten tuh beneran ada nggak sih? Memang rencana saya itu dari setahun, gimana caranya saya tuh bikin konten nyanyi terus aja. Nggak mau memang nyoba sih bikin yang lain, cuman fokusnya di situ. Pengen tahu aja ini konsisten bener-bener terjadi nggak sih? Kalau misal konsisten akan dapat sesuatu nggak sih? Gitu. Jadi karena kehidupan saya sebelum ketemu yang sekarang, ketemu karakter yang sekarang, itu aneh-aneh. Dari SMA, saya SMA ekstrakurikuler b-boy, breakdance. Jadi saya breakdance dari SMA. Terus ekstrakurikuler yang kedua yang saya ikuti adalah tenaga dalam. Terus setelah keluar SMA ke Jakarta, pengen jadi artis gitu kan. Karena banyak apa ya, impian-impian. Gara-garanya saya ketemu orang tarot reader nih. Saya ditaruh bahwa Rip, kamu akan jadi seseorang yang akan dilihat banyak orang. Terus apa nih berarti kalau artis ya enggak? Kayaknya iya. Gara-gara saya kan gampang terpengaruh pada waktu itu, kayaknya saya akan jadi artis. Makanya saya merasa dengan tarot reader itu saya ikut ajang pemilihan top model. Terus sampai final, itu aneh banget sampai final. Akhirnya ke Jakarta harapan saya pengen jadi artis. Ternyata cuma jadi figuran yang cuma lewat aja. Terus disuruh pulang sama orang tua karena orang tua kecewa gitu kan. Kan keluarga saya dari keluarga guru kan, udah pulang aja jadi guru. Akhirnya kuliah S1 BGSD. Terus karena saya kuliah di UT, Universitas Terbuka, yang cuma Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat. Jadi guru honorer selama nggak sampai setahun. Keluar karena hampir tiap hari itu saya nangis. Tiap saya ngajar itu saya kayak merasa terancam aja, karena murid-murid anak-anak SD itu ada yang lebih tinggi. Jadi guru
Setelah jadi guru keluar tuh cabut karena nggak nyaman, terus merasa ini aku kalau semisal gini-gini doang nggak jadi apa-apa nih. Akhirnya saya memutuskan Sabtu Minggu kuliah guru tapi honorer berhenti. Terus saya kuliah lagi ambil jurusan D3 akupuntur. Kenapa D3 akupuntur? Karena saya merasa kalau semisal saya kuliah ekonomi, sarjana ekonomi, banyak yang nganggur. Daripada saya nganggur dengan sarjana ekonomi, pikir saya mending saya nganggur dengan ijazah yang lain yang jarang orang ada gitu. Saya tuh pengen sebenarnya jadi dokter. Dulu kan kecil cita-citamu jadi apa? Jadi dokter. Karena biayanya mahal, ratusan juta dokter. Ini ada nih kesehatan yang lain. Akhirnya saya memilih akupuntur. Kuliah saya udah aneh kan akupuntur. Alasannya kenapa saya kuliah akupuntur? Karena keluarga saya ini rata-rata adalah keluarga guru. Ada yang honorer, ada yang PNS juga. Saya merasa kalau semisal keluarga saya kenapa-kenapa nih, sakit-sakit, saya nggak tahu nih harus ngapain. Makanya saya pengen kuliah kesehatan. Setidaknya saya tahu nih kalau misalnya ada keluarga saya yang sakit, saya tahu bakal mengarahkan kemana gitu. Jadi penanganannya lebih cepat karena saya nggak mau terjadi sama almarhum ibu saya. Terus akhirnya belajar stand up tahun 2011, akhir 2011 jadi stand up komedian. Terus alhamdulillah masuk Suci 4, masuk Suca, juara street juga. Dan sekarang akhirnya saya ketemu dengan nyanyi. Dari nyanyi saya tuh evaluasi diri saya kan, nih kenapa hidupku begini ya, kenapa hidupku berubah-ubah ya, profesinya ganti-ganti ya. Dan sekarang juga tarot reader juga iya tahun-tahun lalu, cuman sekarang udah nggak nerima ini. Makanya ini kenapa hidupku aneh banget ya, kenapa aku kayak gitu, karena kemarin-kemarin nggak konsisten nih. Nah dengan nyanyi saya mencoba konsisten setahun. Gimana sih kalau misalnya saya nyanyi apakah akan dapat sesuatu? Ternyata saya dapat sesuatu yang luar biasa. Saya ketemu orang-orang yang luar biasa, sampai terakhir tuh ketemu Mas Anji tuh, aduh itu hal yang mustahil bagi saya kayaknya kalau saya tetap akan jadi guru honorer gitu. Makanya alhamdulillah dengan pencapaian sekarang, dengan equipment yang dulunya dari handphone, terus beli kamera Sony 5100, sekarang yang buat ngerekam ini adalah Sony 6500. Terus udah mulai banyak beli testcam, punya banyak alat-alat yang udah mulai kukumpulin, dan akhirnya saya dapat silver play button. Ini sebenarnya udah aku buka tapi ku ini lagi, ku selotip lagi biar kesannya aduh tahu gitu nggak usah di selotip lagi, susah banget. Ini dari kiriman dari Siptu Muhammad Arif Budi Garda. Ini saya aneh nih, kenapa namaku Budi Garda? Ternyata ya yang penerimanya adalah Bapak Kos Budi Garda Muhammad Arif, dikirim di Jakarta Barat. Dan gimana sih? Nah ini dapat beginian, dapat kartu nama ya kayaknya dari Rick. Terus dapat Susan ciki Cio Susan nih orang Indonesia kayaknya. Dapat ini dan aduh susah banget. Circle apa sih? Silver play button. Dan alhamdulillah saya tuh awalnya kayak apa ya, awal di telepon orang YouTube nih, Mas Arif silver play buttonnya udah kekirim tuh, antusias banget nih, aku akan pulang. Ada di rumah teman kayak enggak aku pulang. Pada waktu pulang cuman begini doang ya. Cuman saya ya apa ya, bentuk apresiasi kayaknya ya memang ini. Saya kira tuh kayak wow gitu, ternyata enggak. Mungkin karena saya udah banyak ngelihat, punya pras juga ada gitu kan. Dan alhamdulillah dapat ini. Terus apa lagi harusnya pras? Terima kasih buat YouTube yang mengubah kehidupan saya. Dari yang nggak tahu, banyak orang yang tahu. Terus tiap ketemu orang sekarang itu, dulu kan Mas ayo dong lucu karena stand up komedian. Sekarang tiap ketemu orang Arif ya awalnya kesel tapi enggak, tapi emang dampaknya emang gitu. Jadi kesel kalau ada orang-orang gitu sebenarnya. Cuman terima kasih banget, dan harapannya kedepannya saya akan mencoba banyak konten baru yang nggak jauh dari nyanyi.
Udah pokoknya banyak lah, per Oktober saya akan keluarkan semuanya. Kemarin udah mulai nabung, nyicil dan itu harapannya ya, semoga kalian yang sudah subscribe terima kasih banget, yang udah komen terima kasih banget, yang udah bikin kolom komentar lucu terima kasih banget, dan saya terima kasih buat orang-orang yang selalu ngebantu saya, produksi saya. Yang pertama adalah Pras Teguh yang selalu ngebantu saya dan dia ada di depan saya, harus disebut karena ada di depan. Ada Pras, ada Hafil Dwiki, dia yang ngebikin video, ngebantu video-video juga. Ada Boy Ardi Yunas dan semua orang yang saya nggak bisa sebut semuanya, terima kasih banget. Dan kalian akan jadi saksi gimana Reva Alfiansyah akan tumbuh di YouTube. Saya juga ngebikin promosi juga. Kemarin udah teaser muntah-muntah, nyanyi balasan buat Mawang muntah-muntah. Akan ada channel baru yang akan kami buat, saya Pras Teguh dan Gida Keling. Jadi kalian tonton, mungkin di musik akan di channel ini, di tempat lain akan sesuatu yang berbeda yang sebenarnya ingin Arif Alfiansyah lakukan. Terima kasih.